Makanya ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin sepenuhnya. Saya dorong mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, Pertanyaannya, Anies itu aman enggak kan? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Katakan yang tidak cocok. Katakan yang dia barangkali tidak sesuai dengan apa yang saya utarakan pada hari ini. Nah, KPK-nya tuh begini, Pak. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies. Padahal nggak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Pelaksanaan itu berjalan dengan baik, sukses. Hari ini saya bisa bilang itu sukses, memang betul. Takaran-takaran objektifnya menyatakan itu sukses. Namun penting pada satu hari nanti KPK menghentikan ini, terlepas dia calon presiden atau bukan calon presiden. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. KPK, kalau Anda mau menindak ketua partai, menteri atau siapapun, jangan pertimbangan politik. Kalau hukum. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, nggak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Pikiran-pikiran yang memang menjudgment, yang hanya memberikan tuduhan-tuduhan, yang memberikan hanya pikiran-pikiran sempit. Sudah ada bukti-bukti permulaan yang cukup. Sudah terbukti ada suatu peristiwa, tinggal lagi melihat bagaimana nanti siapa yang bertanggung jawab. Itu proses. Karena sekarang dalam fase penyelidikan ini, ya. Tapi itu nanti akan terbukti tidaknya pada saat nanti KPK menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kalau dibilang kerugian negara, di mana kerugiannya ketika perhelatan itu pada akhirnya untung? Tapi hukum mengenal begini, Pak. Tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Jadi hukum tidak melihat apa yang dihasilkan, tapi bagaimana caranya sampai ada hasil yang baik. Nah itu hukum. Jadi tidak melihat tujuan. Banyak itu proyek-proyek pembangunan sudah berhasil tapi tetap korupsi. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Memang lalu kemudian disebutlah ketua partai ini kasusnya, ketua partai ini kasusnya, itu ada semua lah. Sehingga inilah yang kemudian mungkin membuat Prof sedikit agak gelisah dengan asumsi-asumsi atas apa yang Prof sampaikan di publik. Nggak ada asumsi, masa ahli berasumsi? Jangan dianggap seperti itu. Kebetulan, hanya gara-gara kebetulan yang namanya Anies sebagai gubernur. Nggak gitu buat saya. Jadi saya fakta saja saya ceritakan. Tapi silakan Bapak sampaikan bukti-bukti itu kepada KPK. Nanti KPK saya minta, saya ikut baca seperti apa itu. Kenapa rapat itu terlalu sering dilaksanakan? Biasanya ini tidak usah, ini tidak usah, ini tidak usah. Tapi detail sekali di sini disampaikan. Dan itu semua rapat itu 90% dipimpin oleh Pak Anies sebagai gubernur. Memberikan arahan, memberikan instruksi dan sebagainya. Tapi bagi orang hukum bukan kalimatnya, bukan ucapannya, faktanya. Itu. Karena faktanya bertentangan dengan apa yang diucapkan dan seolah-olah akan melemparkan tanggung jawab pada bawahannya, terlihat oleh saya. Memang ada kesan penyelenggaraan formula itu dipaksakan. Kalau memang undang-undangnya sudah ada dan persiapan sudah dimulai, tetapi undang-undangnya belum sesuai dengan aturan-aturan main yang ada, seharusnya ditunda. Tidak dipaksakan, harus diselesaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E. Meski hingga kini belum ada penetapan tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sempat mendapat keluhan dari KPK mereka dibuat serba salah ketika akan mengusut dugaan korupsi Formula E, tapi selalu dikaitkan dengan Anies Baswedan. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah, KPK-nya itu bilang begini,
Pak, kami ini serba salah. Setiap kami mempersoalkan dana Formula E dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi Anies. Padahal nggak ada urusan ini dengan Anies. Ini temuan KPK, ujar Mahfud kepada awak media di kantornya pada Selasa 31 Januari 2023. Akhirnya, opini yang terjadi membuat KPK seolah sengaja melakukan framing untuk menjegal Anies. Apalagi kondisi saat ini pasti dikaitkan dengan politik dan partai yang kemudian membuat publik riuh. Padahal KPK semata-mata hanya menjalankan tugas. Memang sih kadangkala isu politik macam-macam. Kalau partai ini semuanya seolah menjadi pasien KPK lah, jelas Mahfud. Namun demikian, Mahfud menegaskan sebagai perwakilan dari pemerintah tidak pernah melapor kepada Presiden untuk melakukan jegal-menjegal. Jika terdapat opini demikian, maka dipastikan hal itu hanya tafsir publik. Tidak ada sama sekali, itu tafsiran publik saja. Saya tegaskan ke KPK, kalau Anda mau menindak siapapun, jangan pertimbangkan politik. Saya bilang, pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, tidak usah tanya ke pemerintah, tegas Mahfud. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dilema Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam menangani ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E. Pasalnya, KPK kerap dituding menjegal ketika melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap Anies Baswedan. Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat jumpa dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, Denny Indrayana. Selain soal curhatan KPK, Mahfud juga berbincang soal pelanggaran pidana oleh para ketua umum partai yang diusut KPK bersama Denny. Kendati demikian, ia menegaskan tak ada upaya penjegalan dengan melaporkan kasus tersebut kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Kalau Anda tanya ke saya, Pak, ini ada kasus, ini mau ditindak nggak? Loh, kalau saya bilang nggak boleh, nanti jadi fitnah saya melindungi orang. Kalau saya bilang boleh, jadi fitnah, saya menjerumuskan orang. Saya bilang, pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik. Tidak usah tanya ke pemerintah, itu kata saya kepada KPK. Memang, lalu disebutlah ketua partai ini kasusnya, ketua partai ini kasusnya, sambungnya. Sebelumnya, Anies diperiksa selama 11 jam oleh tim penyidik lembaga anti rasuah terkait dugaan ajang balap mobil listrik Formula E pada September tahun lalu. Dia menuturkan dirinya meyakini keterangan yang dirinya sampaikan itu membantu KPK. Tadi kami diminta memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, tutur Anies. Dia menegaskan dengan pemeriksaan itu diharapkan isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugasnya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. KPK menyebut wajar bila ekspos atau gelar perkara dalam kasus ini dilakukan berulang kali. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut ekspos kasus yang dilakukan berulang kali wajar dilakukan, sebab kasus ini diselidiki secara terbuka. Sebab diskusi antar pihak yang menangani kasus ini harus terus dilakukan juga. Yang pasti, gelar perkara atau ekspos itu hal biasa dalam KPK, terutama dalam penyelidikan secara terbuka. Itu hal biasa dan bagus dilakukan karena dinamika diskusi itu harus terus dilakukan antara penyidik, penuntut, pimpinan seluruh struktural, ujar Ali kepada wartawan. Ali menuturkan keterbukaan penyelidikan yang dimaksudkannya hanya untuk internal KPK, bukan untuk dipublikasikan. Hal itu sesuai dengan penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK. Dan itu bersifat terbuka. Ini perlu digarisbawahi. Terbuka di internal KPK ya, bukan untuk dipublikasi. Karena dalam sebuah penanganan perkara yang dilakukan seperti itu, kata dia. Sistemnya kan bukan top down misalnya seperti itu, tetapi dari
bottom up, suara-suara dari bawah itu dibawa ke atas kemudian didiskusikan. Tambahnya, sebelumnya Ali Fikri menyebut pihaknya hingga saat ini masih melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Ia menyebut hingga kini ekspos atau gelar perkara itu dilakukan guna menambahkan kecukupan alat bukti perkara ini. Ekspos kan sudah berkali-kali dan saat ini memang masih dalam proses penyelidikan karena terus melengkapi, terus mencari petunjuk-petunjuk alat bukti dugaan peristiwa pidananya, kata Ali Fikri. Dalam kesempatan itu, Ali juga merespon soal isu yang berkembang soal adanya paksaan dari Ketua KPK Firly Bahuri untuk menaikkan status kasus ini ke tingkat penyidikan. Ia memastikan kasus dugaan korupsi ini tak bisa dipaksakan. Tidak mungkin dipaksakan. Kalau kemudian tidak ada alat buktinya, ya tidak mungkin dipaksakan tersangkanya, ujar dia. Sebab Ali menyebut KPK bekerja sesuai dengan prosedur dan punya tanggung jawab. Karena pada akhirnya KPK dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini. Karena pada gilirannya akan dipertanggungjawabkan di depan Dewan Pengawas, di depan penuntutan, dan persidangan secara langsung. Kan ada disampaikan di sana terbuka, tutup Ali Fikri.